Nggak lama setelah itu dapat pengumuman, ternyata aneh lulus dan dapat ranking ke-6. Padahal tuh ya ini nggak usah tepuk tangan lah, biasa aja. Ranking ke-6, nah. Yang ikut berapa orang waktu itu? Sekitar 1.500. Baik. Sekitar 1.500 yang ikut ujian dapat ranking ke-6. Hebat anak Nuril ini ya. Ini masuk ke ini dari kelas SD dari kelas 1. Ya betul nggak? Dari kelas 1 dari kelas 7. Alhamdulillah juga termasuk yang hafal Quran 30. Terus. Nah itu teman-teman, setelah dapat pengumuman kayak gitu ya, seneng lah akhirnya kita tanya ke teman yang satu lagi, Aska, karena Akhi Aska itu ya paling getol banget ya Bi ya. Kalau ke Maroko, dia dari zaman kita masih santri tuh, ayo Maroko. Yang lain ajak ke Azhar, sama dia nggak mau Maroko aja. Tapi kalau darullah ternyata Akhi Aska nggak keterima. Ya udahlah, Akhi Aska semangatin, Anda juga semangatin, mungkin bukan rezekinya. Dan kalau darullah ternyata Akhi Aska mungkin ditempatkan yang terbaik sekarang di Yaman. Nah itulah salah satu pelajaran penting. Kemudian lanjut tes lisan, alhamdulillah keterima. Dan keterima juga seneng gak seneng karena kok keterima, nggak seneng juga karena bingung, karena pilihan makin banyak, karena tujuan Anda waktu itu Al-Azhar. Era berlanjut, tes Al-Azhar pun dijalanin, alhamdulillah keterima juga. Nah setelah bingung kayak gitu, Era sharing ke Abi, gimana pendapat Abi, gimana pendapat guru-guru, orang tua yang lain di tengah kebingungan, dan alhamdulillah ya Anda yakinin untuk pilih di kuliah di Maroko. Nah, itu mungkin teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, mungkin tadi hanya pembuka ya, hanya cerita sharing ya sedikit lah. Itu mungkin pengalamannya. Insya Allah pengalaman nanti ke depannya untuk masuk studi lebih lanjut akan lebih menarik, lebih seru, lebih keren lagi. Ya, yang penting yakin. Nah, teman-teman sekalian, ikhwatal iman, ya dulu aneh masuk ke pondok pesantren Ilmi itu modal paksaan. Dulu aneh dipaksa sama ibu aneh, gak ada sedikit pun mau pondok. Waktu itu lagi zaman-zamannya apa ya, main FIFA Mobile, apa Minecraft, siapa yang masih main? Nah, ya dulu juga aneh zaman kayak gitu. Kalau dulu gak ada Mobile Legends kayaknya masih Dota mainnya. Nah lagi zaman-zamannya main kayak gitu, main game tiba-tiba paksa mondok, HP-nya diambil, dipaksa lah. Ya kita sebenarnya nggak mau, tapi ya orang tua gimana lagi kan ya, nggak berkah nanti, durhaka. Ya udah ikutin, masuk pondok dengan modal paksaan, nggak ada keinginan tuh wah nanti masuk pondok pengen hafal Quran, masuk pondok pengen keluar di luar negeri, masuk pondok pengen jadi kayak gini, nggak ada. Cuman modal patuh sama orang tua suruh masuk pondok, ya udah masuk pondok, insya Allah yang terbaik. Nggak ada tuh target mau jadi ini, nggak ada. Yang penting serahin diri, insya Allah pondok ini tempat yang terbaik. Era jalanin, 1 tahun pertama ya be aja, tahun kedua juga ya begitu aja jalan. Semangat belajar juga belum ada, belajar juga ngikutin arus, ya belajar, nggak belajar. Nah, satu saat teman-teman, mungkin ini bisa jadi pelajaran. Mungkin ini salah satu yang menjadi tim apa ya, putar balik bagi diri aneh gitu. Titik balik. Ketika waktu itu nggak niat belajar, jadi niat belajar. Waktu itu sekitar kelas 3 MTS ya, tahun 2020, sebelum COVID. Jadi itu tahun baru, momen lagi tahun baru, aneh inget banget tanggal 3 Januari kalau nggak salah 2020, itu hari Sabtu. Ketika itu pelajar SKI, gurunya masih sama kayak yang MTS sekarang. Siapa? Ustazah siapa? Ustazah Aini. Nah, kebetulan waktu itu Ustazah Aini itu ngajak teman-teman aneh, Ustadz Rizky, siapa lagi yang terkenal? Ustadz Fazal, Ustadz Maher, Ustadz Pawas, buat belajar di masjid, di Musola Abu Bakar, yang biasanya sholat duha di situ. Belajar di situ, karena itu pertemuan pertama setelah liburan semester, akhirnya kita nggak belajar. Tapi disuruh setiap santri itu buat ngeluarin satu kertas kosong. Kertas kosong nanti didikte apa yang harus ditulis. Ya kita keluarin, ditulis lah tuh, masih inget banget nih.
Bismillahirrahmanirrahim, pakai bahasa Arab. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dilanjut sama sholawat. Terus ditulis tanggal 03 Januari 2020, singkatannya. Ditulis, dengan ini saya Abdurrahman Zulfikar akan berjanji, itu didikte, kita ngikutin aja, ini nulis apaan sih? Akan berjanji pada tahun 2020 ini akan titik-titik-titik mewujudkan impian-impian saya pada tahun ini. Ternyata pada waktu itu disuruh untuk menulis impian. Tulis impian, tulis target, apa yang mau dicapai pada tahun itu. Nah, serentaklah kita nulislah. Ya. Namanya juga anak MTS, nulis seadanya. Apa aja waktu itu tulis beli HP baru, terus mau jalan-jalan ke Jogja, nabung 1 juta, padahal nggak tercapai. Nah, waktu itu tuh mulai tuh aneh tulis. Nah, masih ingat aneh ada 3 yang paling aneh catat besar tuh. Pertama, aneh harus ranking 1. Mungkin kalau itu yang sering ranking 1 biasa ya. Tapi kalau di kelas aneh tuh ranking 1, musuhnya bener-bener Rizky Abdillah. Ustaz Rizky Abdillah kan itu otaknya bener-bener wah, lich and chair banget kan. Waktu itu iseng-iseng, coba kali, kira aja beruntung, ranking 1 tulis. Terus waktu itu sama, oh iya, juara lomba di luar, tulis. Terus sama hafal Quran, minimal segini, tulis. Sekiranya banyak. Nah, abis itu setelah ditulis banyak, kata Ustazah Aini itu disuruh ditempel di lemari. Supaya apa? Supaya tujuan-tujuan yang tadi kita tulis terngiang-ngiang dalam pikiran kita. Tiap buka lemari, oh iya, Anda punya tujuan ini. Oh iya, Anda punya tujuan ini. Ada Anda tempel lah. Setahun berlalu, tiba-tiba nggak sengaja lihat. Banyak yang nggak tercapai. Tapi ada berapa poin yang tercapai yang itu Anda nggak nyangka gitu bisa tercapai. Pertama, ranking 1. Itu perdana Anda ngalahin Ustaz Rizky, walaupun depan hoki doang kayaknya. Soalnya terasa nggak bisa lagi. Ranking 1 yang pertama. Nah, terus lanjut juara lomba di luar. Kalau nggak salah itu lombanya apa ya? Aresta, kalau nggak salah ya. Siapa waktu? Boleng, inget Boleng ya? Dulu kelas 6, sekarang masih kelas 1, kelas 3. Hai Boleng tuh yang dulu ikut futsal. Nah, Aresta, ternyata lomba dari situ juara Aresta, juara pioneering kalau nggak salah. Sama Salim, Farhan yang kelas 4 tuh ya. Yeye, kenal-kenal nanti lah semuanya. Nah, juara di situ. Nah, sama terakhir hafalan Quran tercapai. Nah, mulai dari sini tuh terpikir, oh, mungkin salah satu yang bikin goiroh belajar itu dapat itu kita punya target. Kita punya tujuan. Dan dari situlah aneh mulai mikir bahwasannya hidup ini akan lebih bermakna, lebih bergairah, lebih berhasrat ketika kita punya tujuan, punya target. Setelah 1 tahun itu 2020 berlalu, aneh niatkan dalam diri aneh bahwasannya setiap tahun, setiap apapun itu ya, setiap momen aneh harus punya target. Maka dari situ aneh mulai tulis target apa saja yang harus dicapai ketika lulus pondok pesantren. Aneh tulislah harus terterima di Universitas Timur Tengah. Dan qadarullah itu terjadi. Nah, ini dia teman-teman yang mungkin mau saya sampaikan. Dulu siapa yang ingat guru MTK Ustadz Ayong? Wih, ya kan? Siapa yang paham? Ada yang paham nggak pelajarannya? Ada yang paham nggak? Jujur, saya juga nggak paham MTK. Itu benar-benar pusing. Kita di kelas tuh tidur, ngobrol, ya kan? Karena beliau tuh seorang filsuf, ya kan? Kata-katanya itu suruh motivasi. Kata-katanya tinggi. Nah, satu saat itu ada satu kata yang sampai sekarang aneh inget banget tuh. Beliau dulu ngomong di Matam, aneh kelas 4. Berarti dulu kelas 1-nya tuh ai-ai, ya. Ai-ai, angkatan ai-ai. Ya. Nah, itu masih kelas 1 tuh dulu. Nah, dulu ketika belajar di Matam itu Ustadz Ayung sempat bilang, itu satu kata yang paling tertanam dalam diri aneh. Apa kata-katanya? Manusia itu bukan tidak bisa hidup karena makanan dan minuman, tapi manusia itu bisa hidup karena ada tujuan. Wah, itu walaupun sesimpel itu tuh masuk banget ke hati. Oh iya bener. Maksudnya bukan berarti kalau nggak punya tujuan mati, enggak. Tapi hidup itu tanpa tujuan seakan-akan kayak nggak hidup. Ya berjalan gitu aja, iya gak? Hari berjalan kok gini-gini aja ya, nggak ada yang berjalan. Tiba-tiba udah lulus aja. Tiba-tiba udah kelas 4 aja, kelas 5 aja naik. Yang munajam tiba-tiba udah turun pangkat aja. Nah kayak gitulah kehidupan kalau kita nggak punya tujuan. Ya. Dan ada salah satu, kalau nggak salah pernah baca risetnya, penelitian, waktu di salah satu universitas diteliti tuh. Dari satu kelas dibagi kelompok.
Kelompok pertama ini kelompok orang-orang yang disuruh untuk punya tujuan dalam kehidupannya, punya target lah dalam kehidupannya. Suruh tulis apa targetnya. Dan kelompok kedua adalah orang-orang yang berprinsip hidup tuh jalan aja. Jadi hidup jalan aja, ikutin arusnya, belajar, nggak belajar, gitu aja. Nah, setelah dua kelompok ini diuji, setelah 5 tahun selanjutnya itu dinilai lagi, dilihat orang-orangnya. Dan ternyata kelompok orang yang punya tujuan, yang punya target dalam kehidupannya dibandingkan dengan orang-orang yang nggak punya target itu berbeda. Yang punya target hidupnya lebih terarah, lebih punya tujuan, punya pencapaian. Beda dengan kelompok yang tidak punya target. Nah itu dia mungkin teman-teman. Ya ini mungkin bisa dicoba lah. Ya. Mulai dari sekarang coba yang kelas 5, yang kelas 6, atau seluruhnya di kelas 1. Mulai dipikirin dari sekarang. Apa sih, mau kemana nih kita pondok, mau jadi apa? Kelas 1 mau kayak gimana, kelas 2 gimana, kelas 6 nanti lulus harus jadi apa? Nah, mulailah tanam di situ, karena mungkin dari situlah awal kehidupan ente berwarna, awal kehidupan ente punya tujuan, berhasrat, bergairah, dan semangat. Dah, mungkin itu aja. Ya. Yeah. Nah, terus. Udah aus. Enggak. Dah, mungkin itu aja teman-teman ya. Ya karena ente juga capek mungkin. Minta doa, minta apa? Oh iya. Jadi minta maaf. Teman-teman sekalian yang aneh banggakan, mungkin di malam hari ini, ya malam terakhir aneh ke Nurul Ilmi ya. Tapi bukan untuk yang terakhir. Tapi untuk bukan yang terakhir. Mungkin 6, 7, 8 tahun ke depan ya, insya Allah anak akan silaturahmi kembali ke pondok, menjalin kembali dan berkhidmat. Nah teman-teman sekalian, aneh minta doanya kepada teman-teman sekalian. Minta doa ke teman-teman sekalian, aneh yakinlah antum itu orang-orang soleh, solehah, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, yang tiap pagi, malamnya tiap pagi baca Quran, malam baca Quran, siangnya belajar dari pagi sampai sore. Ya. Aneh yakin nanti orang-orang yang diijabah doanya. Oleh karenanya, aneh pribadi Abdurrahman Zulfikar pertama minta maaf kalau selama bermuamalah dengan antum, berinteraksi, entah itu berteman sebagai kakak kelas atau mengajar sebagai guru pengabdian punya banyak salah, mohon dimaafkan. Kalau ada manfaat, ada ilmu yang Anda sampaikan bermanfaat, mohon diamalkan. Semoga itu menjadi amal jariah bagi Anda. Kemudian Anda minta maaf, teman-teman sekalian, minta doanya, semoga perjalanan ini menjadi kepada teman-teman sekalian, juga guru-guru sekalian, Abi, Umi, Ustadz Komar, juga seluruh teman-teman guru-guru sekalian, untuk semoga studi Anda ini ya studi yang terbaik lah, pilihan Allah yang terbaik. Semoga dilancarkan, semoga mendapatkan info yang bermanfaat, berkah, bermanfaat bagi umat, negara, bangsa, juga agama. Dan juga selamatlah sampai tujuan. Ila harutin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, dah. Cukup. Oke, tukar. Dengerin. Kalian semua sudah mendengar sedikit mungkin pengalaman yang kalian bisa ambil manfaat. Begini, Abi dari dulu punya prinsip berdasarkan mahfuzat yang diajarkan waktu Abi di pesantren dulu. Dengerin.
yaitu salah satunya adalah tahtakir mandunaka falikulli syai'in nasiyah. Jangan kau remehkan orang yang kau anggap kecil, yang kau anggap di bawahmu. Di situ dikatakan falikulli syai'in nasiyah. Kenapa kita tak boleh meremehkan orang yang kita anggap kecil? Karena segala sesuatu itu, apalagi manusia, pasti punya kelebihan dan punya keistimewaan. Nah, kalian, anak-anakku sekalian, baik yang santri banin maupun santri banat, semuanya punya kelebihan, semuanya punya potensi, ya. Dan kalian tuh harus tahu potensi dan kelebihan yang Allah berikan pada diri kita masing-masing itu apa. Jangan sampai kalian tidak tahu apa potensi yang ada pada diri kalian. Karena ada satu ungkapan mahfuzat juga, bunyinya adalah halakam mru'un lam ya'rif qadra nafsihi. Celaka orang yang nggak tahu potensi yang ada pada dirinya sendiri. Jadi PR pertama kalian ini harus gali semuanya. Ini PR. Semua anak santri, bahkan guru-guru, semua potensi kalian itu apa? Jangan sampai kalian tidak mengenal siapa diri Anda. Dan sekaligus kalian sudah tahu, anak-anakku sekalian, apa kelemahan kita masing-masing. Semua manusia punya kelemahan dan punya kelebihan. Kelebihan itu dimaksimalkan, dioptimalkan, dan dipupuk. Kelebihan-kelebihan yang potensi yang Allah berikan pada diri kita dipupuk dan dikembangkan. Itu satu, ya. Paham? Kalian semua dan kita semua punya kelebihan dan punya potensi. Jadi PR pertama kita harus apa? Tahu dulu potensi yang ada pada diri kita. Ya, sudah tahu? Kalau belum, tolong gali. Abi itu dulu sama Umi, ya, pertama pas baru pulang dari Malaysia, sudah Abi udah nikah, ya, Abi nanya sama Umi, Abi ini punya potensi apa? Karena sudah 7 tahun tinggal di luar negeri. Kalau sudah 7 tahun tinggal di luar negeri, sudah nggak begitu ngerti lagi tentang perkembangan yang ada di Indonesia ini. Sedangkan Abi udah punya istri, udah punya anak, bagaimana ini? Kata Umi, Abi itu punya potensi bisa ceramah dan punya potensi bisa artinya memberikan nasihat dan macam-macam di depan orang. Itu Abi gali. Nah, supaya teratur, terukur, Abi sering dengar ceramah-ceramah, ya, penceramah-penceramah yang waktu itu lagi viral kalau bahasa sekarang. Nah, itu yang pertama. Abi yakin kalian punya potensi, dan insya Allah Abi yakin di hadapan Abi semua ini banyak santri-santri Nurul Ilmi yang laki-laki dan perempuan punya potensi bisa dan mampu untuk kuliah di luar negeri. Amin. Dan walaupun di dalam negeri, insya Allah pun bisa kuliah di tempat-tempat yang insya Allah, ya, bisa mengembangkan potensi diri kalian. Yang kedua, tadi Ustaz Abdurrahman kasih tahu, kalian harus punya tujuan. Ya, manusia kalau nggak punya tujuan, itu akan kebingungan di mana mau ngapain. Dan hidup kalau nggak punya tujuan tuh capek. Nih, Abi kasih tahu nih yang gampang nih, dengerin. Kalian naik mobil bagus, ber-AC, jalannya pun mungkin mulus. Tapi nggak tahu mau turun di mana, tujuannya kemana naik mobil tersebut. Sekarang Abi tanya, bingung nggak di dalam mobil? Bingung nggak di dalam mobil? Bingung. Gelisah nggak di dalam mobil? Kenapa bingung dan gelisah? Karena nggak ada tujuan. Bisa nggak kalian menikmati mobil yang indah, ber-AC, jalan yang mulus? Bisa nggak menikmati? Nikmat gak naik mobil itu?
Enggak. Kenapa? Karena nggak tahu tujuannya mau kemana. Oke? Tapi ketika kalian tahu tujuan kalian naik mobil, naik kereta, naik pesawat tuh mau kemana? Abi kasih contoh. Ya, orang-orang yang punya kampung, ketika mau Lebaran mudik ke Jawa, ke Sumatera, ke Kalimantan, kemanapun pokoknya mudik. Apa tujuannya mudik? Mau ketemu ibu bapak dan keluarganya yang selama ini sudah lama nggak ketemu, nggak ada bersilaturahim, tidak bertatap muka, sekalipun bisa ketemu dengan handphone dan sebagainya. Tapi walaupun di jalan macet, kalau tak orang Jawa bukan cuma macet-cet, kata orang Jawa. Jalannya kadang-kadang rusak, udah gitu biayanya pun mahal. Tapi karena ada tujuan Anda mau kemana, apalagi tujuan ke tempat yang dituju akan ketemu orang yang sangat dicintai dan disayangi, yang benar-benar dirindukan. Itu walaupun macet, walaupun mungkin jalannya kurang bagus, walaupun kendaraannya biasa-biasa saja, Anda bisa menikmati nggak ketika berada di kereta, ketika berada di mobil tersebut, ketika berada di bus tersebut? Bisa nggak menikmati? Kenapa nikmat? Karena ada tujuan. Jadi kalian sekarang ini kenapa kok nggak betah? Itu salah satunya adalah karena kalian masuk pondok ini belum jelas tujuannya mau kemana. Kalau kata orang kampung mau ke Menong. Hei, nggak jelas kan? Sekarang ayo semuanya, ayo tanya diri masing-masing. Sudahkah punya tujuan yang jelas Anda masuk Nurul Ilmi? Sudah, alhamdulillah. Kalau belum, mulai malam ini colong kayak Ustadz Abdurrahman tadi, cari, ambil kertas, tulis tujuan saya sampai tamat, sampai kelas 6 selesai. Jadi nggak ada tuh kelas 3 mau naik kelas 4 macem-macem lagi, udah nggak ada. Tujuan saya pertama, saya harus lulus kelas 6. Itu pertama. Yang kedua, setelah itu mau kemana, Anda harus jelas mau ngapain. Mau kuliah di mana. Nah, oke? Jadi di pondok itu apapun yang terjadi nikmat dan bisa menikmati. Kenapa? Karena tujuannya jelas. Oke? Padahal beliau masuk pondok dipaksa. Dipaksa. Kalian alhamdulillah sebagian besar alhamdulillah nggak dipaksa tuh, ada yang mau kemauan ya kan toh? Tapi ada juga yang kepaksa. Ayo yang nunjuk yang dipaksa siapa? Tapi udah betah? Alhamdulillah. Ya, kenapa? Kenapa kok betah? Karena sudah jelas minimal target minimal saya harus lulus kelas 6 itu dulu. Target kedua, saya kalau bisa hafal Quran 30 juz. Yang kedua. Target yang ketiga, saya harus menjadi orator ulung, pandai berceramah. Gitu. Target yang ketiga, itu yang ketiga sekarang. Keempat, saya tamat Nurul Ilmi harus kuliah di universitas baik negeri maupun kalau bisa ke luar negeri. Dan bukan hanya sekedar kuliah, tapi dapat beasiswa. Ayo, udah punya tujuan? Udah punya tujuan? Gak perlu diumbar tujuannya, cukup ada tulis di kertas selembar. Nah, minta sama ibu bapaknya, doain ya Pak, doain ya Bu. Jangan ketemu bapak, ketemu ibu langsung nangis. Ya. Gak ada ceritanya. Oke? Siap? Bisa? Harus bisa. Nggak ada cerita nggak bisa. Yang penting dan juga berdoa dan minta doa. Insya Allah kita doakan. Mudah-mudahan Ustadz Abdurrahman Zulfikar sukses dalam perjalanan studinya,
Dan Abi bilang tadi kalau bisa jangan cuma S1, S3. Insya Allah. Dan mudah-mudahan ya, Abi kemarin tanya sama Umi waktu ke Brunei ya, itu ketemu duta besar Indonesia di Brunei. Ternyata Profesor Doktor namanya Ahmad Ubaidillah itu alumni pondok pesantren. Pesantren mana? Darul Rahman. Profesor Doktor. Jadi duta besar di Brunei. Abi ketemu dengan dia. Dan Abi ketemu juga ternyata salah satu dosen di UNISA, Universitas ya, Sultan Syarif Ali di Brunei, ternyata Profesor Doktor juga namanya Kamaluddin ya. Ternyata pernah juga di pesantren Darul Rahman dan Abi pernah mengajar dia juga. Subhanallah. Dunia. Dan ternyata ada lagi satu lagi profesor, tahu-taunya temen Abi di Madinah dulu. Anak orang apa namanya? Orang Jawa Tengah dan pernah jadi direktur di Semarang. Jadi anak pesantren, bukan kaleng-kaleng. Anak pesantren Nurul Ilmi bukan kaleng-kaleng. Insya Allah pemimpin-pemimpin masa depan akan lahir dari pondok pesantren Nurul Ilmi. Oke, siap? Siap? Yang penting dicoba dan berdoa dan minta doa kepada orang tua. Tinggalkan lebay ya, nggak ada lagi lebay ya. Masih lebay nggak? Siap? Ini kelas 7 kan? Kelas 7 kan? Masih ada lebay? Tiada lebay. Pokoknya harus tamat kelas 6. Siap? Ingat, Allah tidak menuntut hasil. Yang dituntut oleh Allah adalah proses. Yang dituntut oleh Allah proses, tapi jangan lupa doa. Dan supaya tujuan hidup Anda jelas, dari sekarang Anda harus tulis tujuan hidup Anda mau kemana. Oke? Dan berdoa kepada Allah, belajar yang rajin, belajar yang sungguh-sungguh. Insya Allah Anda akan lebih sukses dari kakak-kakak kelas kalian. Amin ya Rabbal. Dan Abi maaf, sedikit pun tidak takut kalau ada lebih pintar dari Abi nanti. Dan justru Abi bangga dan bersyukur kalau kalian lebih hebat. Dan bisa jadi dan tidak mustahil santri Nurul Ilmi suatu waktu nanti ada yang menjadi pengasuh pondok pesantren, santrinya ribuan. Mustahil? Mustahil? Mustahil nggak anak Nurul Ilmi nanti ada yang menjadi profesor? Mustahil? Tidak ada yang mustahil. Yang penting dicoba. Yang penting berdoa. Yang penting usaha. Tetap fokus kepada tujuan. Mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan cita-cita dan niat Ustaz Abdurrahman Zulfikar dilancarkan oleh Allah dalam studinya, mendapat ilmu yang berkah, mendapat ilmu yang bermanfaat, dimudahkan dalam studinya. Dan juga kalian semua para santri dan guru-guru yang masih muda-muda ini ya, yang pada pengabdian juga harus lebih baik hari ini dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Harus punya tujuan. Dan maaf, handphone ini memang ada manfaatnya, tapi ini bagaikan pisau ya, dua sisi, bisa bermanfaat dan bisa negatif. Tolong ya, jangan habiskan waktu Anda dengan hal-hal yang nggak bermanfaat ya. Oke, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan pondok pesantren Nurul Ilmi ini senantiasa diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para pemimpinnya, para guru-gurunya, para santrinya mudah-mudahan sehat walafiat, dan mudah-mudahan orang-orang tuanya juga sehat walafiat, dan juga para guru dan wali santrinya mudah-mudahan diluaskan dan diberkahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan para santrinya juga dimudahkan dalam menuntut ilmu, dalam belajar, dalam menghafal Quran, dan insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, yang Abi sering bilang di kelas, soleh dan solehah, pintar, saudagar, dermawan, bermanfaat, ganteng dan cantik. Insya Allah. Ya, yang sakit baik ya, yang dalam keadaan kurang sehat diangkat dan disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.